negara atau hanya kami orang Indonesia yang tidak pakai Waze. Walaupun itu buatan kami. Kenapa? Karena jarang pakai Waze, karena jarang ada macet juga di sini. Lihat, tidak ada macet. Ini hari yang biasa, bro. Kalau di Jakarta, ya ampun, waktu saya ada acara di Jakarta, saya mau istirahat. Pendeta katakan, acara jam 5. Aku pikir seperti Israel, kalau jam 5, kamu jalan jam 4. Dia bilang, no, aku jemput kamu jam 2. Walaupun itu 30 km jauhnya dari hotel, karena ada macet. Dia bilang, oh kamu tidak kenal Jakarta, macet terus, sampai pusing. Ya di sini ada macet, tapi macet Bapak Israel sebentar aja, sedikit. So jadi Bapak Israel negara sangat diberkati. Tahu Bapak Israel dari mana-mana mereka sudah kembali. Ada nubuatan tentang Israel. Baru yang kurang ngerti firman Tuhan, banyak yang melawan Israel. Bapak ini negara yang dikutuk benar. Banyak yang mengutuk Israel. Afghanistan, Pakistan, Irak, Syria, Libya, Afrika. Tapi lihat kutuk mereka menjadi berkat. Lihat posisi Israel hari ini dan mereka. So jadi benar firman Tuhan katakan yang mengutuk Israel dikutuk Tuhan. Yang memberkati Israel diberkati Tuhan. Jadi yang memberkati Israel pasti diberkati. Harus terjadi. Harus negara Israel didirikan kembali. Bapak Ibu ingat, saya sudah katakan, tapi gimana Israel didirikan? Beberapa keluarga dari Amerika, beberapa keluarga dari Eropa, campur-campur. Seorang berdiri namanya Theodor Herzl. Dia katakan, seluruh dunia punya negara sendiri. Armenia punya negara sendiri. Kristen punya negara sendiri. Muslim punya negara sendiri. Kenapa kami yang sangat kaya di Eropa tidak punya negara sendiri? Pertama, mau pergi mana mendirikan negara? Argentina? Ada apa di Argentina? Kami tidak punya sejarah di sana. Angola, Afrika? No. Jadi di mana? Di Palestina. Dari tahun 135 sampai 1948, negara ini namanya Palestina. Benar. Kenapa Bapak Ibu? Itu dari suku Filistin yang disebut dalam firman Tuhan. Romawi sangat jahat. Setelah tahun 70, Yerusalem jatuh, hancur. Mereka merubah nama Yerusalem menjadi Alia Capitolina, kota kafir. Dan nama mereka cari dalam firman Tuhan, selalu dalam firman Tuhan ada perang antara suku Filistin dan suku-suku Israel. Jadi orang Yahudi, kamu mau lihat negaramu? Negara ini dirubah namanya menjadi Palestina pertama kali 135. Sekarang Bizantium datang, mereka namanya Tanah Suci Palestina Sekunda. Palestine sampai tahun 1948. Maksud saya tidak ada hubungan antara bangsa Palestina dan suku Filistin yang dalam firman Tuhan. Suku Filistin yang dalam firman Tuhan itu dari mereka dari Kirita. Filisto artinya orang laut. Sebelum Crusader. Ya, invader dari laut. Jadi mereka dari Kirita. Mereka mendirikan 5 kota. Ekron, Gad, Ashdod, Ashkelon dan Gaza. Jadi itu 5 kota yang didirikan oleh suku Filistin. Setelah perang-perang Alkitab, mereka pulang kembali ke Eropa. So suku Filistin Bapak yang dalam kitab tidak ada lagi. Namanya masih hidup, ya namanya orang Palestina, tapi hanya namanya. Karena menurut sejarah, orang-orang Palestina adalah keturunan suku-suku Israel, adalah keturunan suku-suku Arab, dan adalah keturunan Kanaan juga as well. Tapi bukan suku Filistin. Anyways, ini hanya buat info Bapak Ibu kenapa disebut Palestina. Nama Israel didirikan kembali tahun 1948. Dan Bapak Ibu, kalau jalan sampai sekarang di tembok ratapan, nanti lucu sekali karena orang Yahudi ada banyak yang bicara bahasa Inggris, ada bahasa Arab, ada bahasa Prancis. Karena negara ini negara campur. Tidak ada satu orang yang darahnya asli.
Tidak ada campur. Kenapa? Karena negara yang baru. Dari Venezuela, dari Australia, dari mana-mana Bapak Ibu. Mereka pakai namanya aliyah sebagai orang Yahudi. Kalau rootmu Yahudi, kalau nenek moyangmu Yahudi, walaupun kamu orang Indonesia Kristen, kamu bisa aliyah ke Israel. Itu apa? Immigration. Karena darahmu aslinya ada sedikit rootnya Yahudi, so kamu bisa pindah dari Indonesia ke Israel. Banyak orang Cina di sini, Cina Yahudi. Bagaimana ada orang yang matanya sempit tinggal di Israel? Karena rootnya aslinya, kalau kamu bisa membuktikan ada darah Yahudi, ya kamu bisa pakai yang namanya aliyah. Jadi dari seluruh dunia orang Yahudi udah mulai kembali. Dengar ini satu ayat saja. Yeskel, Nabi akhir zaman. Saya mau share satu ayat dalam Yeskel pasal 36 ayat 20 yang keempat. Dia katakan, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Ya ampun, katakan ya ampun. Ya ampun. Oh, ini terjadi dengan negara Israel tahun 1948 hingga ini Yeskel 36, 2 pasal sebelum perang Harmageddon, Gog dan Magog. Jadi akhir zaman apa yang terjadi? Tuhan akan mengumpulkan segala bangsa Yahudi, membawa mereka kembali ke Israel. Ini janji negara Israel dalam firman Tuhan. Kalau masih kurang percaya, Bapak Ibu tinggal ayat ini. Yang tanya tentang mangga yang tadi. Bapak Ibu negara ukuran Israel lihat kecil. Dari sini ke bawah itu adalah padang gurun. Padang gurun Israel negara padang gurun. Dari Yerusalem ke bawah itu padang gurun semua. Tapi tidak ada mustahil depan mata Tuhan. Siapa yang percaya negara yang kecil ini, ukurannya begini, adalah nomor 1 untuk produksi mangga di dunia. Semangga kami nomor 2 untuk bunga-bunga, apalagi zaitun extra virgin, kurma yang namanya majhul. Jadi buah-buahan di Israel itu luar biasa. Strawberry kami nomor 1 untuk produksi strawberry juga. Di mana? Tidak ada yang masuk akal ini, karena negara kecil. Satu tamu dari Indonesia datang, dia bawa saya buatan Israel, dia beli di Singapura, dia happy sekali. Mr. Ramzi, ini buat kamu, jeruk. Aku tidak suka jeruk, suka minum jeruk tapi tidak suka buahnya. Oke, terima kasih banyak. Kau lihat, oh ini lihat namanya Jaffa. Aku beli di Singapura. So jeruk Israel sudah sampai Singapura. Waktu saya di negara Jerman, saya cari kurma. Pasti kalau ada kurma atau buatan Israel itu yang paling mahal, yang paling bagus. 100 gram kurma, 2 biji begini harganya sekitar 15 euro. Kurma Israel sampai Eropa. Jadi Israel untuk buah-buahan number 1. Itu benar. Ingat firman Tuhan katakan apa? Buka Amos pasal 9 ayat 15 dan 15 yang mengutuk Israel, Bapak Ibu, setiap hari, yang katakan Israel akan selesai, kami akan menghancurkan Israel. Dengar firman Tuhan katakan apa? Amos 9 ayat 14. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanam kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, kau bukan pro Israel.
I don't care. Politik is kotor. Saya tidak bicara politik sekarang. Islam juga jahat. Tapi janji firman Tuhan harus digenapi. Jadi Israel harus kembali lagi dan berdiri. Ada 3 pilar, 3 nubuatan besar harus digenapi. Israel dahulu, Israel didirikan kembali. Yang kedua, Yerusalem harus kembali lagi menurut janji firman Tuhan. Yerusalem harus kembali lagi ke negara Israel. Yang ketiga, Bait Suci harus didirikan kembali. Kalau 3 ini digenapi, sudah selesai. Tuhan bisa datang anytime. Jadi Israel didirikan. Ada pertanyaan kemarin, kenapa? Saya tidak tahu kalau ada waktu sampai. Oke. Kenapa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara? Ceritanya, Yesus satu kali merasa lapar, dia marah besar karena lapar. Dia langsung mengutuk pohon ara. Sangat aneh. Tuhan Yesus begitu. Dia yang ajarkan kamu bagaimana kamu harus sabar, jangan komplain. Dia yang berpuasa 40 hari 40 malam, dia tidak komplain. Masih pagi dia merasa lapar, dia langsung mengutuk pohon. Kasihan pohon itu, kenapa dikutuk begitu? Benar? Bapak Ibu jujur, waktu saya masih kecil, anak kecil, waktu saya baca cerita ini, aku sedikit malu dan curiga. Ya ampun, kenapa Yesus begitu? Kenapa dia mengutuk pohon? Apa kesalahan pohon itu, pohon kehidupan itu, buat dikutuk begini? Alasannya kenapa? Karena tidak berbuah. Tidak berbuah. Ini alasan, ini cukup. Bapak Ibu jujur, ini cukup. Kenapa pohon ara dikutuk? Ada yang tahu? Kenapa pohon ara dikutuk? Kita baca ceritanya, karena Bapak Ibu mungkin pertama kali dengar ceritanya. Matius pasal 21 ayat 18. Matius 21 ayat 18. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan itu ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ya Bapak Ibu, jadi pohon ara dikutuk, kasihan. Tapi untuk ngerti apa maksudnya ini Abuna, pohon ara dikutuk hari apa? Hari Senin pagi. Tahu bagaimana aku tahu? Kalau kita mulai dengan Matius 21 ayat 1. Wait, aku buka Matius 21. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, tiba di Betfage terletak di Bukit Zaitun. Yesus menyuruh 2 orang berkata, cari keledai. Dan Yesus masuk ke Yerusalem atas keledai pada hari Minggu Palem. Minggu Palem itu Palm Sunday. Hari apa? Palm Sunday hari apa Bapak Ibu? Hari Minggu. Kalau susah translate ke Inggris, karena Minggu Palem di Indonesia ada 2 arti. Tapi Palm Sunday itu hari Minggu. Hari Minggu pagi Tuhan Yesus masuk Yerusalem. Setelah dia masuk lewat Golden Gate, gerbang pintu timur, dia masuk ke Bait Suci. Kemudian Bapak Ibu, ya ini ayat 12, katakan lalu Yesus masuk ke Bait Suci. Ayat 17 Abuna katakan apa? Lalu dia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. So jadi hari Minggu malam dia bermalam di Betania. Sekarang ayat 18, pada pagi-pagi hari dalam perjalanan dia kembali ke kota. So hari Senin, apa yang terjadi hari Senin? Juga sangat penting, khutbah tentang akhir zaman yang di Matius pasal 24. Kenapa? Setelah Yesus mengutuk pohon ara, lalu Yesus masuk ke Bait Suci sekali lagi. Hari Senin pagi dia masuk ke Bait Suci. Jadi Matius 22, 23 berbicara tentang 1 hari full Tuhan Yesus di dalam Bait Suci.
Sekarang Abuna, Matius 24, kalau ikut firman Tuhan, ayat 1 katakan, sesudah itu Yesus keluar dari bait suci. Itu hari apa? Hari Senin. Nah, bait suci itu bukan hotel. Jadi orang masuk harus keluar sore. Jadi Yesus keluar dari bait suci, dia pergi kemana? Ke Bukit Zaitun. Sesudah itu Yesus keluar dari bait suci, lalu pergi waktu datang murid-muridnya dan menuju kepada bangunan bait suci. Dia berkata kepada mereka, kamu melihat ini semuanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan diberikan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yeshua duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bagaimanakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. So, jadi khutbah akhir zaman yang di Matius pasal 24-25 terjadi hari Senin. Itu hari yang sama yang pohon ara dikutuk pagi ini. Apa yang membuat murid-muridnya curiga dan tanya Tuhan Yesus tentang akhir zaman? Satu, pohon ara yang dikutuk. Jadi pohon ara membuat murid-muridnya curiga karena mereka ngerti maksudnya apa. Bapak Ibu, 3 tahun jalan sama Kristus sangat cukup untuk ngerti pohon ara artinya apa. Kemarin aku share ara artinya apa. Kita baca disebut dalam Hosea 9 ayat 10. Seperti buah-buah anggur di padang gurun aku mendapati Israel dahulu, seperti buah salum sebagai hasil pertama pohon ara aku melihat nenek moyangmu. Kenapa seperti anggur di padang gurun? Karena mustahil. Anggur tidak bisa hidup di padang gurun. Cuman yang bisa hidup di padang gurun 2 pohon. Kurma kalau ada air, yang kedua yang namanya akasia atau pinaga tanpa air. Tapi lain 2 pohon ini tidak bisa hidup di padang gurun. Tapi Tuhan katakan apa? Seperti buah anggur di padang gurun. Maksudnya ini tidak ada mustahil di depan mata Tuhan. Dan nenek moyangmu seperti hasil pertama, hasil sulung dari buah ara. Kalau ada hasil pertama apa artinya? Hasil yang kedua. Ini yang spesial dalam ara. Hanya pohon di Israel yang berbuah 2 kali setahun. Yang pertama namanya Purse Fruit, kira-kira bulan April. Yang kedua bulan September, Oktober. April buahnya kecil, keras, murah, kurang manis. Tapi September dari pohon yang sama berbuah lagi, buahnya besar, manis dan mahal. Jadi waktu dia mengutuk hasil yang pertama, kan itu bulan April. Dan itu beberapa hari sebelum dia disalibkan. Itu minggu terakhir. Dia stres, dia mengutuk pohon ara. Dan murid-muridnya udah lihat nenek moyangnya yang dikutuk. Jadi mereka, apa yang terjadi? Kerajaan Israel akan jatuh? Kami adalah Yahudi. Jadi membuat mereka curiga karena mereka tahu apa artinya ara. Bapak Ibu, jangan percaya yang katakan pohon ara dikutuk karena Yesus berasa lapar. Ada arti. Kenapa dia mengutuk pohon ara bukan jeruk? Karena ara ada hubungan sama datanglah Tuhan untuk kedua kalinya. Ingat, Tuhan Yesus ada 2 musim. Dia datang dan dia akan kembali. Yang membuat murid-muridnya curiga, mereka udah lihat pohon dikutuk dan mati. Ini terjadi pasti tahun 70. Kamu akan lihat satu hari akan datang, tidak ada batu pun akan tinggal di atas batu yang lain. Semua menjadi saudara Tuhan. Terjadi tahun 70, Israel mati. 12 suku Israel hilang. Semua sampai negara Israel didirikan kembali. Jadi selama 2000 tahun. Mau dengar rahasia? Suka rahasia. Dalam ajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya malam itu,
Apa yang membuat murid-muridnya curiga? Pohon ara. Dalam ajarkan Tuhan Yesus, dia sudah kembali ke cerita pohon ara. Khutbah tentang akhir zaman. Dia katakan begitu. Matius, mari kita baca Matius 20, karena itu sangat penting Bapak Ibu. Matius 24, apa artinya pohon ara? Matius pasal 24 ayat yang ke-32. Dia katakan begitu, hei, kamu masih ingat pohon ara yang dikutuk pagi ini? Yes, pasti. Bapak Ibu, kalau kamu sudah lihat nebrak di jalan, kamu langsung kerja, makan, biasa. Tapi dalam kepala kamu masih ingat. Pagi ini gambarnya nebrak ini masih ada dalam kepalamu. Walaupun kamu sedang bekerja, berdoa. So dalam kepala murid-muridnya mereka masih ingat pohon ara yang dikutuk pagi ini. Yang membuat mereka curiga, guru, ajarkan kami apa yang terjadi. Kami akan mati, kami akan hancur, kerajaan Isa akan jatuh. Dia mulai ajarkan mereka, dan dalam ajarkan Tuhan Yesus, dia berkata kepada mereka, kamu masih ingat pohon ara? Yes, of course. Ini yang membuat kami curiga. Dia katakan begini, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melambut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Dia berkata kepada mereka, pohon ara yang sudah mati, waktu kamu lihat pohon ara bertunas, kamu mengerti musim panas sudah dekat. Waktu kamu lihat nubuatan firman Tuhan digenapi, kamu mengerti saya adalah depan pintu. Tahu ini maksudnya apa? Pohon ara yang bertunas. Apa yang bertunas lagi? Kerajaan Israel hari ini. Pohon ara sudah bertunas atau belum? Sudah. Jadi ini hubungan direct antara kerajaan Israel dan pohon ara. Dan ada janji dari Tuhan, waktu kamu lihat pohon ara kerajaan Israel berdiri sekali lagi, kamu mengerti saya adalah depan pintu. Ini ceritanya pohon ara. Ini yang maksudnya dalam ara. Bukan maksudnya seperti cerita sekolah minggu karena Yesus merasa lapar. Kalau tanya di mana-mana, kenapa Yesus mengutuk pohon ara? Ya, karena tidak berhasil, karena tidak berbuah. Sudah ya, sudah. Tapi bagaimana dia berpuasa 40 hari, 40 malam dia? Ayo, kalau kamu biasa, kami juga bisa merasa lapar. Nanti kalau kami lapar sebelum makan siang, kami hancur bus. Kami bunuh driver. Begini. Ya, ini stylenya. Karena guru saya adalah Kristus. Dia mengutuk. Aku mau mengutuk nanti Hamid. Hamid, go to hell. Kamu terlambat, aku lapar. Tidak boleh begitu. Benar Bapak Ibu? Jadi ada sesuatu yang luar biasa yang kita belajar dari pohon ara. Kenapa saya katakan Abuna penting kronologi hari apa? Karena pohon ara dikutuk hari Senin pagi dan Senin malam Tuhan Yesus sebut nama ara sekali lagi. Tidak mungkin itu biasa. Dia janji mereka, pohon ara yang dikutuk pasti mati, tapi akan bangkit lagi. Seperti Israel, tahun 70 mati. 12 suku Israel hilang semua. Hari ini 12 suku Israel sudah kembali semua. Termasuk Eseni Abuna. Eseni
Satu, Maria, keluarga Kristen dari Amerika, mereka udah kembali tinggal di kota Hebron. Keluarganya Raja Daud ada, keturunan Daud. Jadi Bapak Ibu seluruh suku Dan ada kibbutz di sini Bapak, 2000 orang buat suku Dan sendiri. Dulu Bapak Ibu kalau jalan di Israel, kamu dari kota mana? Hari ini mereka tidak tanya begitu. Mereka tanya, kamu dari suku apa? Asal pakai teknologi kamu bisa cek, pakai DNA Bapak Ibu bisa cek kamu aslinya dari suku apa. Dari India mereka udah kembali. Setiap hari Bapak Ibu ada pesawat Aliyah. Mereka cari orang-orang. Sudah lihat ada banyak orang hitam di Israel, Falasha dari Ethiopia. Jadi dari seluruh dunia suku-suku Israel udah kembali. Waktu negara Israel jatuh tinggal Bapak Ibu 3 suku. Suku Benyamin, Yehuda dan Lewi. Lain itu hilang semua, hilang. Habis, tidak ada. Hari ini ada semua. Menashe, Efraim, Dan, Izachar, semua sudah ada. Jadi Israel udah bangkit kembali. Jangan lupa Bapak Ibu, nubuatan Yeskel juga 37 tentang tulang-tulang yang akan bangkit. Itu maksudnya juga kerajaan Israel. Kenapa tulang? Karena udah mati, bukan sakit. Bukan orang sakit yang sembuh. Lebih ekstrim, orang sudah mati. Israel sudah mati tahun 70, dirubah menjadi Aliyah Kapitolina. Tempat Beit Suci dirubah menjadi tempat sampah. Nanti kita masuk, pakai Bapak, kita masuk Yerusalem dari gerbang yang namanya gerbang sampah. Karena Beit Suci itu adalah tempat sampah. Jahat sekali Bapak Romawi. Mereka merubah tempat menjadi tempat sampah sampai abad ke-7. Jadi waktu Islam datang cari tempat, mereka cari Masjid Al-Aqsa di tempat sampah. Setelah tahun 70. Waktu Yesus masuk Beit Suci, waktu Yesus lahir ada Beit Suci. Waktu Yesus masuk, dia berbicara tentang Beit Suci. Dia masuk Beit Suci. Waktu dia marah di dalam Beit Suci. Waktu Tuhan Yesus ada Beit Suci. Setelah Tuhan Yesus tahun 70, Titus, Yerusalem hancur. Buktinya mana? Kenapa belum disebut? Karena tidak ada arti buat kita Yerusalem. Kenapa belum disebut? Tapi waktu Yohanes di buku Wahyu dia berbicara tentang Yerusalem baru. Apa artinya Yerusalem baru? Ada Yerusalem lama. So maksudnya Yohanes, walaupun dia belum sebut nama Yerusalem yang dibakar, tapi ini juga bukti Abuna, kenapa ini penting juga buat kita. Ini bukti besar. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul dituliskan sebelum tahun 70. Hanya wahyu. So, kita tahu semua sekarang. Kita tahu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul dituliskan kapan. Karena juga buktinya yang terbesar. Kalau Yerusalem dibakar dan hancur, kenapa belum disebut? Dalam sejarah Injil Kerajaan itu sangat penting karena dua 12 kali Bapak Tuhan Yesus bernubuat tentang Yerusalem. Waktu dia bertemu dengan wanita-wanita Yerusalem yang menangisinya, dia berkata kepada mereka, jangan menangisi aku, tapi Yerusalem. Oke, cukup sampai sini Bapak Ibu ceritanya Onara. Oke Abuna, cukup oke. Kita menuju Kana. Kita langsung ibadah. Aku sudah cek. Kita langsung Bapak Ibu ke tempat ibadah di Kana. Ada kanker nanti Bapak harus minum minyak kami semua kelima. di Israel minumnya bagaimana? 1 tetes di bawah lidah sebelum tidur, pasti bagus.
sangat recommended Bapak Ibu dari Ministry of Health Israel Bapak Ibu, tapi yang namanya Rimon. Jangan cari yang lain. Kalau ada merek lain jangan. Hanya Rimon. Jadi obat kanker Israel namanya Rimon. Harganya mahal. 3 botol sekitar $200. Satu sekitar 75. Tapi itu pasti bagus sekali. Mental antara. Nang gereja ibadah. Sana. Jadi Bapak Ibu, kita ke gereja dulu. Gereja kanan ini mukjizat Tuhan Yesus yang pertama, waktu dia merubah air jadi anggur, waktu dia pakai 6 timpain dalamnya. Siap-siap Bapak Ibu, jangan lupa bawa gitar, ya. Kita ke gereja, kemudian kita ke tempat yang jual anggur dan minyak ini, oke? Kita ke gereja Kana. Kita next trip ke gereja Kana ya. Ini saya skip dulu. Oke.